Selamat pagi adik-adik. Kak Adi harap adik-adik semua dalam keadaan baik dan juga sehat. Kak Adi punya cerita nih adik-adik. Ceritanya hari ini adalah kisah nyata. Kesaksian tentang sebuah keluarga yang menjadi berkat bagi banyak orang. Kita kenalan dulu yuk sama keluarga ini. Keluarga ini namanya adalah keluarga Hulse. Keluarga Hulse ini berasal dari Amerika Serikat. Ada Bapak Denny Hulse, ada Ibu Leslie, dan juga 3 anak mereka yang bernama Effie, Caleb, sama Jackson. Bapak Denny Hulse itu bekerja sebagai seorang pilot dan juga mekanik di MAF. MAF itu apa sih, Kak? MAF itu adalah Mission Aviation Fellowship. Mission Aviation Fellowship ini adalah sebuah lembaga penginjilan internasional. Mereka punya markas di Amerika Serikat, Inggris, dan juga Australia. Lembaga ini bergerak di bidang penerbangan untuk melayani masyarakat terpencil dan miskin yang ada di seluruh dunia, termasuk juga untuk memberitakan Injil. MAF ini juga ada di Indonesia loh adik-adik. Mereka biasanya sering melayani di daerah Papua dan juga di Kalimantan. Di seluruh dunia, MAF ini melayani orang-orang dengan cara yang unik. Mereka menggunakan pesawat terbang untuk membantu orang-orang yang ada di tempat tersebut. Membantu dalam bidang apa aja ya, Kak? Ya dalam bidang kesehatan, dalam bidang pendidikan, komunikasi, dan juga logistik atau barang-barang yang harus diantar ke tempat tersebut. Luar biasa pelayanan mereka. Pilot-pilot MAF dilatih untuk terbang di medan yang berat, seperti pegunungan dan daerah pedalaman yang lainnya. Serta mereka dapat mendarat dan lepas landas di landasan yang tidak begitu panjang atau pendek. Pesawatnya juga tidak terlalu besar. Pesawatnya bentuknya seperti ini loh adik-adik. Tidak terlalu besar tetapi dapat diandalkan untuk bisa mendarat di daerah pegunungan dan juga medan-medan yang berat. Luar biasa ya. Keluarga Hulse ini melayani Tuhan di negara Lesotho. Adik-adik tahu di mana negara Lesotho? Papa Mama tahu negara Lesotho di mana? Kak Adi itu juga baru tahu loh adik-adik. Ternyata Lesotho itu terletak di bagian selatan benua Afrika. Negara itu ada di tengah-tengah negara Afrika Selatan. Jadi sekelilingnya itu adalah negara Afrika Selatan. Coba adik-adik lihat peta. Udah ketemu belum? Benua Afrika, di bawahnya di bagian selatan itu ada negara Lesotho. Tidak terlalu besar. Ukurannya ya kurang lebih 30.000 km persegi. Dan populasinya atau orang-orangnya ya kurang lebih sekitar 2 jutaan. Ibu kota Lesotho adalah Maseru. Beberapa tempat Lesotho bagus, pemandangannya juga indah. Ada kotanya yang bagus juga. Tetapi geografinya Lesotho lebih banyak pegunungan adik-adik. Dan terkadang kalau untuk pergi ke tempat yang lain itu membutuhkan proses perjalanan yang cukup lama. Apalagi kalau ada orang yang sakit. Waduh, bisa lama banget itu. Kadang orang-orang di sana bisa menempuh perjalanan berjam-jam atau bahkan berhari-hari untuk sampai ke kota yang punya fasilitas kesehatan yang baik. Nah, di tempat seperti inilah keluarga Bapak Hulse melayani Tuhan. Oke, kita kembali ke keluarga Hulse ya. Ada sebuah pengalaman yang dibagikan oleh keluarga Hulse saat di Lesotho. Pengalaman yang apa ya, Kak ya? Pengalaman yang senang aja? Enggak juga sih, ya senang banyak memang. Tapi juga ada yang membuat sedih. Pada waktu saat keluarga Hulse melayani orang-orang Lesotho, mereka sedang membacakan firman Tuhan, mereka sedang belajar tentang firman Tuhan di sebuah rumah. Tiba-tiba
tembok bangunan rumah tersebut runtuh dan tembok tersebut jatuh menimpa anak dari Bapak Danny Hulse dan Ibu Leslie Hulse, yaitu Evie. Kaki Evie lukanya sangat parah. Evie dibawa ke Afrika Selatan, di negara yang lebih maju dalam bidang kesehatan. Dan di sana kaki Evie terpaksa harus diamputasi dan diganti dengan kaki prostetik atau kaki buatan. Di tengah situasi yang sedih seperti itu, akhirnya keluarga Hulse memutuskan untuk kembali ke Amerika Serikat, tepatnya di kota Dallas, Amerika Serikat, untuk proses kesembuhan dari kaki Evie. Selama di Amerika Serikat, keluarga Hulse bergumul, berpikir dengan keras. Apakah mereka harus kembali melayani Tuhan di Lesotho atau tetap tinggal di Amerika Serikat? Apakah masih harus tetap membawa anak-anak ikut juga ke Lesotho? Dibandingkan Amerika Serikat, Lesotho jelas jauh berbeda dari Amerika Serikat, dari kota Dallas. Tetapi akhirnya setelah mereka berdoa, Tuhan menuntun mereka dan mereka kembali melayani Tuhan di Lesotho. Dan sekarang mereka sudah kembali ke Lesotho, melayani Tuhan, melayani orang-orang di Lesotho. Pada suatu hari, Bapak Danny mendengar ada seorang anak, ya berusia sekitar 15 atau 16 tahun, mengalami musibah juga, yaitu saat bersekolah, tiba-tiba tembok bangunannya rubuh menimpa anak perempuan tersebut. Dan setelah dibawa oleh Bapak Danny dengan pesawat terbang dari MAF tadi, ternyata anak tersebut kakinya luka cukup parah dan terpaksa harus diamputasi. Anak tersebut sedih karena dia sudah tidak bisa menggunakan kakinya lagi. Dia harus menggunakan tongkat untuk berjalan. Dia akan susah untuk melakukan aktivitas. Saat anak tersebut sedih, Bapak Danny jadi teringat tentang putrinya, yaitu Evie, yang juga mengalami hal yang sama seperti anak tersebut. Evie lalu dibawa ke rumah sakit untuk bertemu dengan anak tersebut. Dan saat Evie bertemu dengan anak tersebut, Evie menunjukkan kaki kirinya yang dulu luka dan sekarang sudah menggunakan kaki prostetik atau kaki buatan. Anak tersebut mendapatkan kekuatan bahwa dia masih bisa melakukan berbagai macam bentuk aktivitas seperti biasa dengan menggunakan kaki prostetik atau kaki buatan. Bapak Danny dan juga Ibu Leslie Hulse, mereka akhirnya menyadari bahwa Tuhan memakai kehidupan mereka untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Meskipun mereka mengalami hal yang membuat mereka sedih, yaitu saat Evie mengalami musibah. Tapi dari situ mereka menyadari bahwa di tengah situasi yang sulit sekalipun, mereka harus tetap untuk menjadi berkat, menjadi saluran kasih, dan memberitakan Injil kepada semua orang. Memberitakan pengharapan, dan memberitakan tentang kasih Tuhan yang menyertai kehidupan kita semua. Adik-adik,
Dunia juga sekarang sedang mengalami hal yang sulit. Kita semua di seluruh dunia mengalami hal yang sulit karena virus COVID-19. Tetapi kita percaya tentang kasih Tuhan yang selalu menyertai kita semua. Kita punya Tuhan yang berkuasa atas dunia ini dan yang berkuasa atas hidup kita. Tuhan Yesus berkata dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai dengan 20. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin menjadi berkat bagi banyak orang. Kami ingin memberitakan Injil Tuhan. Kami ingin menyatakan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, pengharapan yang datangnya dari Tuhan, dan juga damai sejahtera kepada semua orang, agar semua orang dapat melihat dan merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tolong kami ya Tuhan, Roh Kudus tuntun dan pimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bawa damai sukacita bagi semua, agar dunia merasakan cinta kasih-Nya, cinta kasih-Nya, cinta kasih-Nya.